Alhamdulillah, puji syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah Nurul Iman yang akan menggerakkan kita untuk selalu menguatkan, meningkatkan keimanan kita dalam bentuk keyakinan. Jika tumbuh keyakinan di hati seorang yang beriman, maka senantiasa ia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala satu hal yang tidak dimiliki oleh lainnya. Di antaranya adalah atharul mahabbah. Athar mahabbah, buah dari cinta dia kepada Allah dan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hidupnya mereka min ahlil mahabbah berusaha untuk selalu menumbuhkan satu gerakan kepada yang ia cintai agar selalu cinta kepadanya. Bahkan titik harapan seorang pencinta kepada yang dia cintai selalu mendampinginya. Tidak ada yang lain kecuali mendampinginya. Inilah kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan keimanan dia kepada Nabi Muhammad SAW membawa dia kepada hakikatul mahabbah. Hakikatul mahabbah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia mengatakan ia cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Sayyidina Umar hakikat cinta yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ya Umar, tidak sempurna cinta engkau kepadaku sampai engkau mencintai aku melebihi dari engkau, melebihi dari keluarga engkau, melebihi dari manusia semuanya, melebihi dari segalanya. Inilah cinta yang diutarakan oleh Nabi Muhammad yang masuk dalam kategori cinta yang sangat tinggi. Cinta yang sangat tinggi yang diutarakan oleh Nabi Muhammad kepada sang pencipta, sang pencinta Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita datang di tempat ini iman, karena iman kita, karena cinta kita kepada Nabi Muhammad yang memerintahkan kita agar bersalawat di malam Jumat, di bulan yang penuh barakah, bahkan merupakan Jumat yang pertama dari bulan Rajab, Jumat yang pertama di bulan Rajab, di mana para malaikat pada malam hari ini tidak ada satu malaikat di malam hari ini kecuali turun. Tidak ada malaikat di alamul sufli dan alamul ulwi, di seluruh alam kecuali mereka berkumpul. Di mana mereka berkumpul? Mereka berkumpul di Ka'batul Musyarrafah. Mereka tidak ada satu di antara mereka kecuali mendoakan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Subhanallah. Tidak ada satu di antara mereka kecuali berdoa untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Maka ketika kita berada di malam hari ini, ya, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat memerintahkan kita untuk memperbanyak ibadah, di antaranya as-salah. Di antara maghrib dan isya tadi kita dianjurkan untuk salat. Al-Imam Ghazali menyatakan bahwa salat yang kita salati itu dikenal dengan salat ar-ghaib. Salat ar-ghaib bagi orang yang meyakini dan mempercayai. Namun di sini kita melakukan salat suatu sunnah yang jumlahnya 12
rakaat. Artinya dalam hal ini memberikan isyarat bahwa malam ini adalah malam yang barakah, malam yang istimewa. Di bulan Rajab ini adalah Jumat pertama di bulan Rajab. Yang diminta oleh Nabi Muhammad apa? Yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita semua termasuk golongan yang telah dibukakan mata hati kita untuk melihat keutamaan, untuk melihat keutamaan bulan yang mulia ini, untuk melihat nafahat hembusan Allah yang mulia yang turun di malam hari ini. Tidak semua, wallah, di saat kita mendengar tergerak di hati kita. Banyak orang yang mendengar namun tidak tergerak, banyak orang yang tidak mengenal. Subhanallah, kebaikan yang begitu luar biasa mereka tidak mendengar, pahala yang begitu luar biasa mereka tidak mengetahui, sehingga mereka mahrum anil khair. Mereka mahrum anil khair, mereka tertolak dari kebaikan yang ada di bulan yang ini. Bulan ini bulan Rajab, bulan ini bulan istimewa, bulan ini bulan haram. Wallah, kita digolongkan oleh Allah untuk mengenal bulan ini dan kita berada di bulan ini. Subhanallah, kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita orang-orang yang mengenal keutamaan dan nilai setiap waktu yang Allah berikan. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, sedikit dari hamba-hambaku yang tahu, sedikit dari hamba-hambaku yang memberi kesamaan mengisi waktu ini dengan ibadah. Namun alhamdulillah, puji syukur atas anugerah Allah. Allah berikan kita gerakan untuk berkumpul dan selalu berkumpul untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui salatu tasbih kita, melalui zikir kita, melalui salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan melalui nasihat. Di saat kita duduk tidak sepi diisi dengan an-nasihat. Apa an-nasihat? Nasihat kalimatun yu'abbar biha, nasihat adalah satu kalimat yang dijabarkan dalam bentuk keinginan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Siapa? Kita semua. Ketika nasihat ini datang kepada kita, pada hakikatnya adalah ada satu keinginan ke kita agar kita menjadi orang baik. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu bidin. Siapa yang Allah ingini orang ini menjadi baik, maka Allah akan berikan dia untuk selalu memahami agama. Dan kita pada malam hari ini, di pagi hari ini, kita diajak untuk memahami agama. Walaupun waktu seperti ini tidak apa, karena ini pilihan kita. Walaupun waktu mungkin pagi hari tidak apa-apa, karena ini ada gerakan hati kita. Walaupun waktu hampir waktu subuh tidak apa-apa, tapi ini merupakan semangat kita. Ini merupakan bentuk hausnya kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun posisi kita mengantuk, ya Anda mengantuk. Posisi Anda lemah, ya Anda lemah. Posisi Anda lelah, ya Anda lelah. Karena memang pagi ini adalah waktu istirahat Bani Adam. Namun kita geser, kita buang. Walaupun dalam keadaan lelah, walaupun dalam keadaan capek, walaupun dalam keadaan kita mengantuk, tapi kita berusaha paksa diri kita agar Allah melihat kita, agar Allah melihat kita, agar Allah menyaksikan kita. Begitu luar biasanya semangat kita. Ala ya Allah minadha minal ainir rahimah tudawi kulama bimin amradin sagima. Ala ya Allah minadha, ya Allah lihatlah kami pada malam hari ini. Maka di dalam pelajaran kita tentang wujubu munasahatihi alaihi salatu wassalam, wajibnya kita untuk menerima nasihat, menerima nasihat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerima nasihat. Apa isi nasihat? Isi nasihat adalah kalimatu iradatil khair. Satu kalam, satu pembicaraan yang keinginan cuma satu, Anda harus jadi orang baik.
Anda harus menjadi orang yang baik. Dan inilah hak Nabi Muhammad, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan di muka bumi untuk menyebarkan kebaikan dengan ucapan beliau, dengan kalimat beliau yang intinya adalah Anda harus baik. Siapakah orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang di hatinya selalu berkeinginan untuk memahami agama, berarti berusaha untuk memiliki petunjuk dari Allah, dan tidak mungkin petunjuk itu ada tanpa pemahaman agama. Maka akal yang Allah berikan buat kita, kita sambungkan kepada ilmu agama. Dengan ilmu agama dan akal yang kita miliki, disitulah Allah akan berikan petunjuk buat kita semua, buat kita termasuk orang-orang yang baik. Amin ya rabbal. Yajib ala kulli mukallaf, ya, berkata Ki Haji Hashim Asy'ari, wajib bagi setiap orang mukallaf munasahatu alaihi salatu wassalam, harus menerima nasihat Nabi Muhammad apapun itu bentuknya. Lihat para sahabat Nabi, lihat para sahabat ketika melihat teman yang lain hadir di perang Badar. Ada satu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat untuk menghadiri perang Badar, namun dia bercerita, engkau akan melihat, seandainya aku mendapatkan kesempatan untuk menghadiri peperangan Nabi, maka engkau akan lihat apa yang Allah berikan buat aku. Maka terjadi perang Uhud setelah perang Badar. Orang tersebut subhanallah maju, dan ia berkata kepada temannya, demi Allah, aku telah mencium bau surga. Aku telah mencium bau surga di bawah gunung Uhud. Ada apa di gunung Uhud? Di gunung Uhud ada Nabi Muhammad. Di gunung Uhud, di bawah gunung Uhud ada Nabi Muhammad yang telah dihujani dan sedang dihujani dengan ratusan, ribuan panah dan tombak, yang pada saat itu para sahabat Nabi Muhammad melakukan pelindungan kepada Nabi Muhammad, dan mereka rela badannya menjadi korban. Yang penting Nabi Muhammad selamat. Dan termasuk orang ini yang melindungi Nabi Muhammad, dan dalam riwayat orang tersebut lebih dari 80 tompakan yang ada dalam dirinya, lebih dari 80 panah yang menempel, menancap di dalam dadanya, bahkan lebih dari 80 tusukan pedang. Sehingga dari banyaknya senjata yang menempel dan menancap, tidak terlihat wajah siapa ini. Wajah siapa? Tidak terlihat. Yang terlihat hanya tangan yang tersisa, yang dikenal oleh saudara putri, saudara perempuan, ini adalah kakakku. La ilaha. Lihat buah dari munasahah dia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah dari munasahah dia, ad-dinu an-nasiha liman. Agama itu isinya nasihat, liman lillah wa li rasuli, bagi orang yang menerima nasihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyatakan, laisa 'alal du'afa wala 'alal marda walladzi la yajiduna yunfikuna harjun idan nasahu lillah wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Lihat, tidak ada bagi orang yang lemah, juga bagi orang yang sakit, orang-orang yang tidak mendapat apa yang mereka infakkan, harjun, beban, kadang idan nasahu, jika mereka menerima nasihat karena Allah dan Rasul, dan juga tidak bagi orang yang berbaik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, tidak ada bagi mereka. Jika tumbuh an-nasihah li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, tertanam, terpati dalam diri kita, maka kita akan utamakan ajaran Nabi Muhammad dan kita buang ajaran yang lain. Kita buang ajaran yang lain, kita pegang ajaran Nabi Muhammad.
Dan kita semua tidak akan merasa berat dengan apa yang dialami para sahabat Nabi Muhammad. Telah meninggalkan hartanya, telah meninggalkan keluarganya, telah meninggalkan anaknya, telah meninggalkan istrinya. Kemana mereka hijrah ikut Nabi Muhammad? Hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun bagi orang yang berhijrah, bagi dia akan mendapat keterbukaan. Karena apa? Karena dia mengutamakan orang yang dicintai oleh Allah, karena dia mengutamakan agamanya. Lihat, dan hijrah ini ada dan selalu ada dalam diri kita. La hijrata ba'da fatah. Tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Innama hiya niyatun wa jihadun. Yang ada dalam diri anda adalah niat dan berusaha. Niat, berusaha, itu yang ada. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad melakukan yang luar biasa pada waktu itu. Lihat, sudah tertutup hijrah, apa yang tersisa? Apakah anda niat untuk menjadi orang baik? Kalau memang iya, tanamkan dan patrikan itu dalam diri anda, tidak akan hilang, dan selalulah berusaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah wala ta'ziz, mintalah engkau kepada Allah pertolongan dan jangan sekali-kali engkau merasa lelah. Mintalah engkau kepada Allah pertolongan dan jangan merasa lelah. Karena apa? Karena orang yang lelah adalah orang yang lemah iman. Kita harus menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang menjaga niatnya untuk menjadi orang baik dan selalu berusaha sesuai dengan kemugal ahli tafsir. Idza nasaru lillah rasulullah ay idza kanu mukhlisina musbisir wal alaniyah. Jika mereka menerima nasihat Allah dan Rasulnya, atau mereka artinya mereka ikhlas, pasrah, baik secara lahir dan batin. Sami'na wa ata'na. Khalas. Tinggalkan yang lain. Imshi ala tariqis sawi. Berjalan dengan jalan yang lurus, dan jangan kau toleh kanan dan kiri. Khalis ma badalahum. Tinggalkanlah. Yang penting yang kita harus jalani adalah tuntunan. Dan tidak ada tuntunan kecuali tuntunan para ulama. Allah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin. Untuk selalu ikhlas di dalam mengikuti Nabi Muhammad. So, kita berusaha untuk apapun yang terjadi di dalam perjalanan kita, wallahi ya Allah, berikan kami ikhlas. Karena tantangannya besar. Baik di kalangan keluarga, baik di kalangan tetangga, baik kalangan ahlul bait kita, selalu berada tantangan. Itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kadang di luar tidak ada dapat tantangan, di rumah ada tantangan. Kadang-kadang di rumah ada tantangan, di luar tidak ada. Di luar tidak ada tantangan, kadang-kadang di rumah ada tantangan. Macam-macam manusia. Yang pada intinya semua ditantang. Semuanya ditantang dan semua tertantang. Subhanallah, cuma jangan menantang. Kalau menantang urabe. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka ya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah ikhlas di dalam menjalankan apa yang kita jalani. Subhanallah. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para pendamping Nabi Muhammad, sehingga mereka mendampingi Nabi Muhammad di surga tidak mudah. Dia korbankan hartanya, subhanallah. Dia korbankan nyawanya. Dia korban untuk Nabi Muhammad. Linasihat lillah wa li rasulih. Untuk kita bagaimana? Kuamsakum ahlikum nar. Untuk kita jaga diri kita, jaga keluarga kita. Daerahkan mereka di satu tempat yang aman dari gangguan syaitania, dari kebobrokan moral. Kita selalu berdoa kepada Allah, khusus di bulan Rajab yang mulia ini. Di bulan Rajab
Banyaklah engkau kita semua melakukan kebaikan, karena ini adalah tanaman kita. Banyaklah engkau dan kita semua melakukan kebaikan, karena ini tanaman kita, tanaman kita. Banyaklah bertobat, banyak beristighfar pada Allah. Ini kesempatan, ini pintu utama. Anda tidak akan bisa masuk Ramadan, Anda tidak akan masuk Syaban kecuali Anda harus memasuki pintu ini. Karena ini adalah satu-satunya pintu agar kita bisa masuk kepada pintu Syaban dan pintu Ramadan. Selama kita ini tidak mengerti tentang pintu Ramadan, maka tidak akan kita masuk ke bulan Ramadan walaupun jasad kita sudah berada di Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Allah.